Jakob itu sebelah mana ya? Kayaknya di sebelah barat deh. Ini kantor Kementerian Tangerang. Kemudian sebelahnya kantor DPRD ya, Kejaksaan Negeri. Nah ini sudah ketemu kantornya. Selamat siang. Ini saya sampai di Dinas Perdagangan. Ya. Kemudian akan konsultasi dengan Pak Sudarsono ya, di menjabat kasih apa Pak? Kasih bimbingan dan jaringan usaha. Iya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan karena kemarin pengisian data UMKM di masyarakat ada yang belum jelas, sehingga di sini harapannya nanti kita akan mendapat lebih jelas, lebih komplit sebagai dasar data pengisian di tingkat desa. Baik, nanti akan kita shoot untuk ruang tulisan biar lebih jelas, sehingga nanti akan kita isi step by stepnya untuk penjelasan. Ada yang perlu kita tanyakan ke Bapak Sudarsono, apa sih batasan UMKM, sehingga masyarakat punya pemahaman, oh saya masuk, saya enggak. Mohon penjelasannya. Usaha mikro di Kabupaten Magelang akan kami sampaikan beberapa panduan mengenai pengisian biodata UMKM Kabupaten Magelang sebagaimana Bapak Ibu lihat di form pendataan kami. Yang pertama adalah tentang pengisian nama lengkap, nanti diisikan sesuai dengan KTP elektronik Bapak Ibu sekalian, kemudian tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian yang poin ketiga diisikan NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP yang sudah KTP elektronik, kemudian pengisian jenis kelamin, pendidikan terakhir tuliskan sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh Bapak Ibu, kemudian alamat lengkap meliputi sesuai dengan KTP, yaitu dusun, jalan, lingkungan, desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kontak person dalam hal ini adalah nomor atau sarana yang dimiliki Bapak Ibu, meliputi nomor telepon, nomor HP atau nomor WA, email, Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Kemudian di poin 8, alamat usaha. Alamat usaha yang Bapak Ibu miliki itu usahanya berlokasi di mana? Apakah itu di dusun mana, desa, kelurahan mana, atau kecamatan mana? Atau kalau berada di pasar bisa disebutkan nama pasarnya. Kemudian yang nomor 9, jenis usaha atau jasa diisi dengan usaha Bapak Ibu mengenai usahanya. Semisal itu warung makan ditulis warung makan, warung mie ayam, atau penjual gorengan. Kalau jasa bisa ditulis salon kecantikan, salon rias pengantin, jasa servis perbengkelan, bisa jual beli online juga bisa masuk. Kemudian nama usaha atau merek. Dan nama usaha Bapak Ibu semisal warung makan Barokah atau mempunyai merek, semisal Bapak punya produk makanan dengan merek Lariso, ya bisa dimasukkan menjadi Lariso atau merek yang Bapak miliki. Kalaupun belum memiliki merek atau nama usaha, bisa dikosongkan atau nanti ke depan cita-cita Bapak mau dinamai apa bisa dimasukkan. Kemudian yang nomor 11 adalah penjualan bersih atau omset.
penjualan bersih ini adalah hasil dari usaha Bapak Ibu secara bersih sudah dikurangi dari biaya produksi, kemudian dikurangi dari biaya-biaya lain yang membebani, sehingga nanti yang masuk hanyalah biaya bersihnya, penjualan bersihnya Pendapatan atau bersih. laba Ya. laba. Jadi ini yang kadang-kadang masih perlu penjelasan untuk masyarakat. Nanti hitungannya bisa per bulan atau per tahun. Oh gitu. Satu Nanti bulannya bisa. berapa Ya. atau satu tahunnya berapa. Iya, Untuk iya. memudahkan Bapak Ibu menghitung, kalau itu bisa dihitung breakdown harian itu akan lebih mudah. Misal satu hari itu punya laba bersih 100.000, nah, berarti satu bulan dikurangi hari libur atau tidak libur dikalikan. Nah, kemudian diambil rata-rata per tahunnya berapa. Iya, iya. Kemudian aset atau kekayaan usaha, ini adalah kekayaan usaha atau aset di luar tanah dan bangunan. Oh, ini di luar. Di luar tanah dan bangunan. Iya. Ini meliputi sarana prasarananya, alat yang dipakai, kemudian kekayaan usaha lah, ini lebih ke seperti itu. Kalau aset itu Ini aset usaha ya Pak, bukan aset kekayaan pribadi tapi kekayaan aset usaha. yang pakai usaha. Ya, semisal dia punya warung makan, nah, aset usahanya lah meliputi gerobaknya, alat makannya, meja kursinya. Jadi peralatan apa ya? Peralatan, sarana prasarananya. Kalau dia punya usaha catering, itu alat-alatnya berapa. Nah, dia kok dalam sarana untuk menyampaikan atau mendelivery, mengantar itu harus pakai kendaraan, itu juga termasuk. Roda 2, roda 4 atau roda 3. Kalau misal tanah, gedung nggak tidak termasuk. masuk. Karena ini aset kekayaan saya di luar tanah dan bangunan. Ya. Kemudian poin 13, nomor 13, modal usaha. Modal usaha ini bisa diisi modal usaha dulu pertama kali berapa, atau diisi modal usaha harian. Jadi misal warung tiap hari itu harus belanjanya habis berapa. Oh, yang diputar Pak ya? Yang diputar. Yang diputar uang untuk yang mendapat diputar untuk mendapatkan modal ini untuk belanja atau untuk pulaan. Oh iya. Kemudian yang dimaksud dengan kapasitasnya adalah kapasitas produksi ataupun kapasitas kemampuan dalam jasanya. Semisal dia produksi makanan ringan, roti. Nah, kapasitasnya per hari itu bisa membuat 2000 biji roti atau pack. 2000 pack roti. Dengan satuannya apa disesuaikan gitu ya? Dengan jenis dagangan atau jenis produksinya. Kalau dia warung, kapasitasnya mungkin porsi. Warung kupat tahu sehari dia kapasitasnya 500 porsi. Yang dihasilkan dengan satuan tergantung dari usaha yang dilakukan gitu kan. Betul. Nanti untuk pengisian bisa bulan atau tahun, tinggal mengkalikan sesuai dengan realnya. Tenaga kerja. Karena kita sadari bersama bahwa usaha mikro itu adalah usaha yang biasa dilakukan dalam satu lingkup keluarga, atau itu usaha keluarga, istilahnya home industry, maka tenaga kerja ini tidak dibedakan tenaga kerja yang berupah maupun tidak berupah. Nah, kami lebih ke tenaga kerja yang ikut atau membantu dalam pekerjaan itu. Termasuk misalkan sendiri bisa satu orang ya, minimal harus ada ya. Ada, karena kalau tidak ada bukan usaha nanti. Karena ini usaha real, berarti tenaganya tenaga real ya. Iya, real. Tenaga yang di situ anaknya biasa membantu. Kalau tiap hari dia ikut membantu di situ ya termasuk dimasukkan. Kemudian suami bantu di situ atau kerja sama, lain namanya suami kan kerja sama ya, kerja bersama. Dihitung di luar pemilik ataupun yang punya ide usaha itu sendiri Pak ya. Misalkan yang punya usaha itu suami, berarti istri termasuk sebagai tenaga perempuan. Kalau misalkan ya yang usaha itu perempuan, suami bisa masuk tenaga. Yang bantu suami kan, berarti yang bantu justru suami ditulis di sini Pak ya, di kolom laki-laki ya. Kemudian 16, peralatan usaha. Peralatan usaha ini adalah peralatan yang mendukung atau membantu dalam proses produksi atau dalam proses usahanya. Kami kasih contoh peralatan usaha. Warung ya tadi ada meja, ada kursi, ada piring, ada sendok, dimasukkan secara garis besar saja.
Iya. Ini berarti terkait dengan aset Pak ya? Ya, aset kan termasuk Ya, alat-alat, ya kan? Ya, Jadi termasuk dari ini. aset Iya. bisa diuraikan di sini Pak ya? Penguraian di aset di Ya. nomor 16 peraturan usaha. Oh, Bisa. Karena aset kan secara prinsip itu juga dibeli Pak ya. Dibeli. Dan seandainya nih contoh kalau misal usahanya selesai atau mau ganti usaha kan itu bisa dijual. Itu aset Pak ya. Aset, Nah, Pak. jadi barang-barang yang memungkinkan dibeli dan juga bisa dijual kembali ketika akan berhenti usaha atau mengalih usaha bidang lain. Ya. Bisa. Nah, aset usaha ini bisa diisi kembali lagi ya ke poin 12. Aset usaha ini bisa nilai awal dulu atau nilai sekarang. Karena kan nilai itu mengenai penyusutan ya. Ya, sesuai dengan kondisi. Kalau saya dulu pembelian alat habis 10 juta ya, berarti bisa 10 juta atau kalau dinilai alat sekarang ini saya hanya tinggal nilai 7 juta. Jadi sekarang ini Pak ya, saat kita mengisi ini berapa nilainya ya? Oh ya. Kemudian nilai pemasaran. Nah, pemasaran ini disesuaikan dengan skup luasannya. Apakah itu masih tingkat desa, hanya jualan di rumah, yang beli atau mengakses jasanya hanya setingkat di desa, atau sudah di lingkup kecamatan antar desa, atau lingkup kabupaten antar kecamatan dalam satu kabupaten, atau provinsi lintas kabupaten, atau lintas provinsi, kemudian nasional lintas provinsi, ataupun sudah skala ekspor. Ya. Sekarang kalau sudah modelnya digital marketing kan memungkinkan untuk internet ya. Jadi bisa mungkin kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional bisa semua. Bahkan bisa ekspor. Luar negeri Pak ya. Kalau luar negeri berarti ekspor Pak ya. Sesungguhnya sih ekspor itu tidak, kalau hanya penjualan 1-2 itu jumlahnya belum ekspor, bisa disebut ekspor. Penjual yang membeli orang luar negeri. Berarti nanti skupnya bisa di sini diisi luar negeri Pak ya, yang misalkan ternyata kok ada peminat dari Malaysia contoh, berarti kan maksudnya di sini poin yang ke-6 mungkin diisi luar negeri gitu ya. Kemudian perizinan yang dimiliki untuk usaha mikro itu legalitasnya sudah memiliki apa saja, bisa NIB atau IUMK. NIB itu nomor induk berusaha, IUMK itu izin usaha mikro kecil, PIRT atau laik sehat, hak paten atau merek, halal, SIUP TDP, NPWP atau lain sebagainya. Sudah dimiliki. Kemudian masuk ke form terakhir, yaitu permasalahan usaha yang dihadapi. Silakan diisi dengan kondisi real yang dihadapi seperti apa. Apapun ya Pak ya, permasalahan. Apapun itu ya, ini akan menjadi basis data kami. Sehingga kami tahu kondisi real di lapangan dan akan mungkin ke depan menjadi pijakan untuk pemberdayaan, untuk pengembangan UKM itu seperti apa. Ya Pak. Seperti itu Bapak. Cukup jelas, terima kasih penjelasannya. Nanti kalau ada yang belum jelas mungkin kita bisa tanya lebih lanjut ya Pak ya. Siap Pak, kami welcome. Ya. Kami berterima kasih Pak. Selamat sore Ibu, Bapak, teman-teman semua sudah punya usaha barangkali, baik di bidang home industry, bidang produksi, termasuk juga bidang perdagangan, penjualan, all shop, online shop, dan juga jasa, namun belum didaftarkan di Disdakop UMKM, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Sekarang saatnya segera mendaftarkan dengan mengisi belangko yang sudah diberikan panduan tadi di atas. Untuk apa? Agar UMKM kita bisa didata sebagai bahan dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan, termasuk mungkin akan mengadakan pelatihan, mengadakan bimbingan, bantuan perizinan dan sebagainya. Sekarang masih pandemi, tapi pandemi bukan alasan, bukan kendala bagi orang yang berkreasi. Yuk kita semangat. Di zaman digital ini kita bisa berkreasi apa saja, dan jangan lupa hubungi teman-teman yang sudah terbiasa bergerak di bidangnya. Kita belajar bareng-bareng ya, dan mulai sekarang
Anda bisa mempromosikan produk Anda, jasa Anda ke warung online digital. Gratis. Kenapa iklan? Agar produk dan jasa Anda dikenal publik. Karena tanpa promosi, sebaik apapun program kita, secanggih apapun program kita, orang tidak ngerti. Nah, setelah dipublikasi, diiklankan, orang menjadi tahu. Nah, kemungkinan ada terjadi suatu komunikasi dan mungkin menjadi kekuatan dalam pengembangan jaringan kita. Oke, selamat bekerja. Sukses.